Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mirdania Zakiah dengan NIM D1A021211, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Sebelum saya masuk ke pembahasan materi, sebelumnya saya akan membahas tentang apa itu desa dan apa itu pemerintahan desa. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dimana dikepalai oleh seorang kepala desa. Sedangkan pemerintahan desa adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa. Di sini saya akan membahas dua materi, yaitu yang pertama, mengapa UU diposisikan sejajar dengan peraturan pemerintah pengganti UU. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu disebutkan dalam pasal 22 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Penerapan Perpu yang dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi, peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang ketiga, Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat, peraturan pemerintah, yang kelima, peraturan presiden, yang keenam, peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota. Undang-undang selalu dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan dalam keadaan normal atau menurut perubahan UUD 1945 dibentuk oleh DPR dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden serta disahkan oleh Presiden. Sedangkan Perpu dibentuk oleh Presiden tanpa persetujuan DPR karena adanya suatu hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sebenarnya, UU dan Perpu dalam hierarki peraturan perundang-undangan memang memiliki kedudukan yang sama, hanya saja keduanya dibentuk dalam keadaan yang berbeda. Undang-undang dibentuk oleh Presiden dalam keadaan normal dengan persetujuan DPR, sedangkan Perpu dibentuk oleh Presiden dalam keadaan genting yang memaksa tanpa persetujuan DPR. Kondisi inilah yang kemudian membuat kedudukan Perpu yang dibentuk tanpa persetujuan DPR kadang-kadang dianggap memiliki kedudukan di bawah undang-undang. Perpu ini jangka waktunya terbatas atau sementara sebab secepat mungkin harus dimintakan persetujuan pada DPR, yaitu pada persidangan berikutnya. Apabila Perpu itu disetujui oleh DPR, akan dijadikan undang-undang. Sedangkan apabila Perpu itu tidak disetujui oleh DPR, maka akan dicabut. Karena itu, hierarkinya adalah setingkat atau sama dengan undang-undang, sehingga fungsi maupun materi muatan Perpu adalah sama dengan fungsi maupun materi muatan undang-undang. Jadi, saat suatu Perpu telah disetujui oleh DPR dan dijadikan UU, saat itulah biasanya Perpu dipandang memiliki kedudukan sejajar atau setingkat dengan undang-undang. Hal ini disebabkan karena Perpu itu telah disetujui oleh DPR, walaupun sebenarnya secara hierarki perundang-undangan, fungsi maupun materi, keduanya memiliki kedudukan yang sama, meski Perpu belum disetujui oleh DPR. Baik, selanjutnya pembahasan materi yang kedua yaitu tentang eksistensi peraturan desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD.
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis dan masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, kedudukan peraturan desa sebenarnya masih termasuk peraturan perundang-undangan. Hal ini ditentukan dalam ketentuan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi yang pertama, jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Yang kedua, peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh perundangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pentingnya peraturan desa ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah. Dengan demikian, peraturan desa sebagai peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Cukup sekian video pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.